Inggris adalah salah satu kerajaan tua yang memiliki banyak sejarah dan dampak yang beragam di dunia modern, seperti revolusi industri zaman Victoria. Namun, kerajaan ini juga memiliki sisi gelap seperti negara-negara lainnya. Hari ini kita akan membahas konspirasi yang mengelilingi kematian Putri Diana, salah satu bangsawan yang dicintai oleh publik. Putri Diana sejak kecil memang sudah terbiasa dengan kehidupan sebagai bangsawan, bahkan dari dulu pun teman-temannya merupakan para pangeran seperti Pangeran Andrew dan Edward. Ternyata masa kecil Putri Diana tidak sebahagia itu karena pada tahun 1967 pernikahan orang tuanya mengalami keretakan dan resmi bercerai pada tahun 1969. Perjalanan pendidikan Putri Diana saat kecil pun mempunyai banyak rintangan yang dari awal homeschooling hingga menjalani sekolah asrama di Riddlesworth. Lalu saat Putri Diana menginjak usia remaja, Putri Diana mencetak beragam prestasi di bidang tari musik dan juga berenang. Akan tetapi dalam bidang akademik Putri Diana tidak terlalu lihai, bahkan Putri Diana sempat gagal 2 kali dalam meraih level standar. Di ujian sekolahnya tahun 1976 merupakan tahun yang cukup sulit bagi Putri Diana, di mana ayahnya menikah dengan ibu yang baru dan ibunya menikah dengan laki-laki lainnya. 2 tahun setelahnya, Putri Diana melanjutkan pendidikan tingginya ke Swiss. Namun di tahun yang sama, ayahnya mengalami stroke yang sangat berat, sehingga harus menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit. Pada usia 18-nya, Putri Diana mulai aktif bekerja sebagai instruktur tari bagi anak-anak dan guru TK. Awalnya mereka berdua bertemu pada tahun 1977, kemudian di tahun 1980, Putri Diana dan Pangeran Charles dikabarkan menjalani hubungan istimewa. Setelah sering bertemu dan beberapa kencan romantis di London, Putri Diana dan Pangeran Charles menikah pada 29 Juli 1981 di Katedral Saint Paul. Hal ini membuat Putri Diana sebagai perempuan yang paling diabadikan oleh media sepanjang sejarah. Putri Diana dan Pangeran Charles dianugerahi 2 anak laki-laki, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry. Sayangnya, setelah menikah selama 15 tahun, hubungan antara Putri Diana dan Pangeran Charles memburuk. Mereka berdua kemudian bercerai pada tahun 1996. Latar belakang perceraian ini adalah perselingkuhan yang dilakukan Pangeran Charles terhadap Camilla Parker yang akhirnya terbukti pada tahun 1986. Sebagai seorang putri yang sering disorot media, sudah pasti banyak lelaki yang juga melihat Putri Diana sebagai sosok yang menarik. Tidak lama setelah perceraiannya dengan Pangeran Charles, Putri Diana menjalin hubungan dengan seorang pembuat film keturunan Arab bernama Dodi Fayed. Namun pada 31 Agustus 1997, Putri Diana mengalami sebuah kecelakaan mobil di Paris yang menewaskan Putri Diana sendiri dan kekasih barunya. Kematian Putri Diana memicu berbagai konspirasi bahwa kematian Putri Diana sebenarnya bukan kecelakaan, melainkan sudah direncanakan. Sebelum kecelakaan terjadi, Putri Diana sempat menyuarakan kekhawatiran terkait keamanannya. Kekhawatiran ini disampaikan lewat surat yang dipercayakan ke salah satu pelayannya. Yang lebih menyeramkan adalah kekhawatiran Putri Diana dalam surat itu seakan-akan memprediksi bagaimana dia akan mati. Dia menulis tentang masalah rem di mobil pribadinya yang kemudian akan mencelakai dia secara fatal. Sayangnya, investigasi menyatakan bahwa tidak ada klaim resmi dari keluarga kerajaan untuk membunuh Diana. Konspirasi lain adalah terkait kehamilan Putri Diana saat menjalin hubungan dengan Dodi Fayed. Muhammad Al-Fayed menduga kematian yang menimpa Putri Diana dan anaknya berkaitan dengan keluarga kerajaan tidak ingin memiliki anggota keluarga yang bukan keturunan Inggris. Namun, otopsi tubuh Putri Diana setelah kecelakaan menyatakan bahwa Putri Diana tidak sedang mengandung. Bukti lain adalah teman-teman Diana yang mengatakan Diana selalu menggunakan kontrasepsi dan tidak pernah ada curhat terkait kehamilannya. Ada pula konspirasi yang menyalahkan jurnalis yang mengelilingi Putri Diana saat dia keluar dari hotel di Paris.
Para jurnalis diduga menggunakan flash kamera mereka untuk mengiring mobil Putri Diana hingga mengalami kecelakaan. Investigasi setelah kecelakaan menyatakan bahwa konspirasi ini tidak terbukti. Hal itu karena semua jurnalis yang ada di dekat hotel itu hanya melakukan pekerjaan mereka dan tidak berhubungan dengan kecelakaan Putri Diana. Konspirasi keempat, supir Putri Diana secara sengaja menabrakkan mobil yang mengangkut Putri Diana dan Dodi Fayed. Konspirasi ini muncul karena Henry Paul, supir Putri Diana malam itu, tidak terlihat mabuk saat menyetir untuk Putri Diana. Investigasi terhadap Henry Paul menyatakan bahwa dia memang mabuk pada saat berkendara malam itu. Namun, banyak orang tidak percaya dan berpendapat bahwa tubuh yang diinvestigasi telah ditukar agar terlihat seperti kecelakaan. Konspirasi yang terakhir, penanganan medis Putri Diana telah disabotase. Banyak berpendapat bahwa jika Putri Diana dibawa langsung ke rumah sakit tepat setelah kecelakaan terjadi, dia akan selamat. Konspirasi ini didukung dengan fakta bahwa pada dasarnya penanganan medis di Perancis berbeda dengan penanganan di Inggris. Namun investigasi terhadap penanganan medis Putri Diana tidak menunjukkan adanya pelanggaran kode etik oleh perawat dan dokter yang merawat Putri Diana. Beberapa dokter pun juga menyatakan bahwa kemungkinan Putri Diana untuk selamat memang sangat kecil. Menjadi bangsawan dan public figure bukanlah hal yang gampang. Semua keputusan yang dibuat bisa sangat menyenangkan satu pihak, tapi juga bisa sangat tidak menyenangkan pihak lainnya. Sosok Putri Diana sampai sekarang akan selalu diingat sebagai People's Princess dan dipertanyakan tentang kematiannya. Demikian misteri dari kematian Putri Diana yang sampai saat ini belum ditemukan penyebabnya. Stay tune di arsip tanda tanya dan jangan lupa like, comment, and subscribe.